tanaman pakcoy dengan hidroponik NFT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hilal Perkasa, NIRM 0205211121. Program studi Agribisnis Hortikultura, jurusan Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan budidaya pekarangan saya, yaitu budidaya tanaman pakcoy. Mulai dari yang pertama adalah persiapan lahan, yang kedua pembersihan instalasi, yang ketiga penyemaian, yang keempat pembuatan nutrisi AB mix, yang kelima pertumbuhan dan pengamatan, yang keenam OPT atau pengendalian OPT, yang ketujuh panen dari mulai grading sampai packaging. Baik, mungkin tidak lama-lama, kita langsung saja ikuti videonya. Bye. Di sini saya akan membersihkan pekarangan saya karena banyak ditumbuhi oleh gulma-gulma liar ya begitu. Jadi ini kita harus rapikan terlebih dahulu agar nanti ketika pemasangan instalasi hidroponik terlihat sedikit indah begitu ya. Jadi kita bersihkan dulu, kita cabut. Setelah itu, setelah rapi baru kita pasang instalasinya. Baik, beginilah suasananya. Ini posisi pekarangan sudah dibersihkan dari gulma. Oh, ada ayam ingin ikut dalam frame ya, tidak apa-apa. Oke, jadi seperti ini. Nah, itu gundukannya saya tidak buang atau tidak dibakar, tetapi masih disimpan di situ agar apa? Agar unsur haranya kembali ke dalam tanah yang ada di sini. Instalasi hidroponik tentu perlu diperhatikan kebersihannya, dan ini bekas kemarin ya, bekas praktik sebelumnya yaitu pertanian perkotaan, menanam selada. Ini sudah saya bersihkan dan ini sedang dikeringkan agar nanti bisa dipakai kembali dengan baik. Ini adalah persemaian pakcoy, yaitu 2 hari setelah tanam sudah muncul daun. Terlihat di sini jumlah daun ada sekitar 4, tetapi masih pada kecil begitu karena masih 2 hari setelah tanam. Memasuki hari ke-6 sudah ada pertumbuhan yang terlihat dari sebelumnya ya. Pakcoy hari ke-10, jumlah daun sekitar masih 4, tapi ada beberapa yang 5 dan agak besar dari sebelumnya. Ada yang tidak tumbuh guys, ada yang tidak tumbuh. Ada juga yang kerdil ya, kerdil agak kuning-kuning juga sih ujung-ujungnya, ujung-ujung daunnya. Ini ada yang kerdil, ini berbeda banget dari yang lain. Jadi untuk kegiatan persemaian ini ketika pagi hari kita biarkan di luar rumah agar terkena sinar matahari, dan ketika sore hari kita amankan di dalam rumah. Alasannya adalah untuk menghindari percikan air hujan. Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan nutrisi A dan B mix. Kita akan mulai dari awal ya, dari air bening seperti ini. Tentu air ini perlu dipersiapkan ya sebagai bahan utama, dan juga ini bahan selanjutnya adalah nutrisi A dan B mix ya. A dan B mix, dan ini adalah untuk takarannya. Selanjutnya ada pengukur kepekatan nutrisi dan juga pH meter. Baik, kita mulai di langkah pertama yaitu campurkan nutrisi A dan B mix. Biasanya saya pakai takaran 5 ml A dan 5 ml B untuk 1 liter air, tetapi emang tergantung bagaimana kepekatan yang diinginkan begitu ya. Sebelumnya mohon maaf, kita belum berkenalan dengan bahan ini. Ini adalah pH down untuk menurunkan pH larutan hidroponik ya.
tanaman pakcoy sendiri membutuhkan pH 6,5 sampai 7. Oke, kita lanjut. Kita tes dengan TDS meter dan dapat di angka 1113 ya, ini sudah mendekati. Mengenai kepekatan itu sendiri tergantung terhadap pertumbuhan tanaman. 1 MST sampai 5 MST berturut-turut 500, 700, 900 dan 1200. Oke, di sini pH-nya sudah menunjukkan 6,5 ya. Ini sudah cocok untuk pakcoy yang di kisaran 6,5 sampai 7, 6,6. Oke. Oke, alhamdulillah hari ini tanggal 3 Desember pakcoy hidroponik sudah pindah tanam. Hari ini menginjak hari ke-12 HST mungkin ya. Hari ke-12 kita lihat. 12. Oke. Kurang lebih 32 lubang ini. Pakcoy 18 HST, jumlah daun 8 sampai 9 daun. Untuk akarnya sendiri ini putih, menandakan tanaman pakcoy tumbuh dengan baik. 12 Desember pakcoy menginjak 21 HST. Ya, terlihat ini pun di sekelilingnya ada tanaman cabai dan juga seledri. Pakcoy hidroponik menginjak 28 HST. Pertumbuhan rata-rata sama. Alhamdulillah ini bertumbuh dengan baik. Daun pun mulai melebar dan meninggi. Baik, bisa kita lihat bersama-sama. Pertumbuhan ini rata-rata sama semua. 30 HST, jumlah daun bertambah dan juga akar semakin lebat dan panjang, dan akar berwarna putih. Ini menandakan tanaman tumbuh dengan baik. Tanaman pakcoy mengalami kendala, yaitu terserang oleh ulat perusak daun dengan nama latin Plutella silostella. Ulat ini sangat menyukai pucuk pakcoy dan menyebabkan pucuk tersebut berlubang. Penanganan menghadapi ulat perusak daun ini tidak ada, karena ulat ini datang ketika kita akan panen, yaitu menginjak 1 hari sebelum panen. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pemanenan pakcoy tepat pada tanggal 26 Desember berumur 39 HST. Ini adalah waktu yang sangat kita nantikan, tetapi sayangnya beberapa tangkai telah dirusak oleh ulat begitu, tapi masih dalam batas wajar, alhamdulillah. Baik, ini adalah tampilan full. Begitu indah dan lebat, bukan? Daun pakcoy berkisar 15 sampai 16 daun, dan ini mekarnya sangat besar, lebar. Ini tampilan tangkainya dan akarnya pun sangat lebat dan panjang. Memasuki tahap selanjutnya, yaitu grading, di mana ini kita memilih tanaman pakcoy yang berbobot besar dan juga yang berbobot kecil. Setelah proses grading, kita timbang tanaman pakcoy tersebut. Setelah kita timbang, kita masukkan ke dalam plastik dibungkus seperti buket bunga. Nah, seperti ini. Dan alhamdulillah hasil yang kita dapat dari proses penimbangan itu mendapatkan hasil seberat 3,5 kilo. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga harimu menyenangkan. Saya Muhammad Hilal, pamit undur diri.